Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam Jinso untuk seluruh warga IKSP Ikrasakti. Salam pencak silat untuk kita semua dan salam santun dari saya. Baiklah, dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sejarah perguruan IKSP Ikrasakti. Karena di antara kawan-kawan masih banyak yang belum paham ya, apa sih sebenarnya aliran IKSP Ikrasakti ini, apakah kungfu atau pencak silat? Masih banyak yang bertanya kepada saya. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Sejarah perguruan IKSP Ikrasakti dimulai pada tanggal 15 Januari 1980 ketika Bapak Raden Totong Kim Darto lahir di Madiun pada tanggal 20 Oktober 1953. Selaku guru besar cikal bakal atau letak aliran pertama perguruan, ia mulai mendirikan perguruan ini di rumahnya di Jalan Merpati nomor 45, Madiun, Jawa Timur. Pada mulanya perguruan ini hanya berkembang di kota Madia Madiun saja, dan akhirnya berkembang ke seluruh pelosok yang dibawa oleh siswa-siswanya. Adapun tujuan perguruan ini lewat ajaran-ajaran bela dirinya adalah untuk mendidik pendekarnya atau kader bangsa yang berbudi pekerti luhur serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berguna bagi nusa dan bangsa. Mengenai ajaran-ajarannya, sebelum mendirikan perguruan, Bapak Raden Totong Kim Darto mempelajari berbagai jenis seni bela diri dan kerohanian dari banyak guru, baik itu pendekar, kiai, ulama, dari berbagai macam aliran seperti kungfu, silat, yoga, kontak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian oleh Bapak Raden Totong Kim Darto, berbagai ilmu perguruan tersebut diambil inti-intinya saja, kemudian dikombinasikan menjadi satu, dan melalui hasil pendalaman selama bertahun-tahun, sehingga lahirlah satu ilmu bela diri, yaitu IKSP Ikrasakti. IKSP Ikrasakti adalah sebuah perguruan yang mengajarkan kungfu atau kuntao. Ini berasal dari bahasa Hokkien atau seni bela diri tradisional rakyat Cina dari daratan Tiongkok, dan mengajarkan jurus kera aliran selatan dan utara. Dalam istilah Cinanya disebut Nan Pai Hojin atau Lampak Kau Kun. Pada mulanya perguruan ini hanya bernama IKSPI, yaitu Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, dengan harapan agar siswa-siswinya yang latihan di perguruan ini menjadi satu keluarga melalui seni bela diri dalam arti persaudaraan. Adapun Putra Indonesia adalah, meskipun kungfu dari perguruan ini merupakan dari budaya asing, akan tetapi wadah yang mendirikannya adalah dari asli Indonesia. Sekitar tahun 1983, perguruan ini diberi nama tambahan yaitu Kerasakti. Maksudnya adalah karena perguruan ini mengajarkan jurus atau kungfu kera, nama Kerasakti itu sendiri diambil dari nama Sun Gokong, yaitu Raja Kera dari Gunung Huako, yang di dalam legenda Tiongkok terkenal akan kelincahan dan kecerdikannya. Di atas sudah dikatakan bahwa perguruan IKSP Ikrasakti ini adalah perguruan dari aliran Nan Pai Hojin. Nan di sini artinya selatan, sedangkan Pei utara,
kemudian Ho adalah kera, dan Jin jurus atau kungfu. Maksudnya adalah perguruan ini mengajarkan jurus kungfu dari gerakan kera yang mengkombinasikan tinju selatan dan tendangan utara. Tinju selatan ini maksudnya adalah gaya dari silat di daerah Hokkien yang mengutamakan permainan tangan, bantingan, dan main bawah. Hal ini terjadi karena umumnya masyarakat di daerah Hokkien hidup di dataran rendah dan bekerja sebagai petani atau nelayan yang lebih mengutamakan fungsi tangannya daripada kaki. Biasanya silat dari daerah ini mempunyai tangan yang kuat dan kuda-kuda yang kokoh. Sedangkan tendangan utara itu maksudnya adalah gaya silat dari provinsi Santung yang mengutamakan tendangan tinggi dan meloncat. Hal ini menjadi kebalikan dari daerah selatan. Sebab penduduk di daerah Santung kebanyakan hidup di dataran tinggi atau pegunungan, sehingga kaki mempunyai peranan penting. Silat di daerah Santung ini biasanya mempunyai tendangan yang tinggi, lincah, dan memiliki kaki yang lentur. Pada zaman itu, belajar kungfu tidaklah mudah karena sifatnya tertutup, menjadi monopoli, hanya diajarkan untuk orang terdekat saja, jumlah murid yang dibatasi, dan murid yang baru masuk diberi latihan yang keras, sehingga mereka banyak yang tidak kuat. Akhirnya berhenti. Banyak yang dibawa ke liang kubur oleh pemiliknya karena tidak adanya ahli waris perguruan ini. Untuk itu, dengan cita-cita yang mulia, Bapak Raden Totong Kim Darto memberanikan diri untuk membuka aliran ilmu bela diri kungfu ini dan mengenalkannya kepada masyarakat luas dengan bekal yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun dan dengan hasil pendalamannya sendiri. Jadi sebagai kesimpulannya adalah IKSP Ikra Sakti adalah suatu perguruan yang beraliran kungfu. Kemudian pada perjalanan waktunya pada masa itu hubungan antara Indonesia dan Tiongkok agak renggang. Jadi sang guru besar Bapak Raden Totong Kim Darto berpikir bagaimana sih caranya agar perguruan ini bisa tetap eksis, bisa tetap berkembang di Indonesia. Singkat ceritanya, pada tahun 1981, IKSP Ikra Sakti telah resmi bergabung dengan IPSI dan alhamdulillah diterima dengan baik, bisa berkembang dengan pesat, tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga sudah berkembang ke negara-negara tetangga. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata atau ada kalimat yang tidak enak atau tidak pantas didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.